Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Olivia Imamah dari kelas SIA dengan NIM 086. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai format tugas pertemuan 11, yaitu mengenai tentang JavaScript, jQuery dan juga Ajax. Sebelum saya menunjukkan form saya akan menjelaskan secara singkat apa itu JavaScript, jQuery dan juga Ajax. Kalau JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman yang dimana JavaScript ini akan membantu tampilan web menjadi lebih interaktif dan juga responsif. Kemudian kalau jQuery itu merupakan library dari JavaScript. Nah, jQuery ini fungsinya adalah untuk mempersingkat tulisan kode dari JavaScript. Kemudian kalau Ajax merupakan pengembangan kode yang dimana Ajax ini membantu untuk halaman web mengambil data tanpa melakukan reload pada halaman tersebut. Sebelumnya, saya sudah membuat form mengenai e-surat atau pengajuan e-surat di desa. Nah, aplikasi ini sebelumnya itu kalau mau nambahkan data, mengedit data atau menghapus data, halaman web tersebut harus di-reload dulu. Nah, sekarang saya akan merubahnya supaya semua itu bisa dilakukan tanpa reload sama sekali dengan menggunakan Ajax. Nah, ini adalah aplikasi web yang versi lama belum menggunakan Ajax. Kita akan coba tambah data. Nah, kemudian kalau kita klik kirim sekarang, yang di atas ini akan reload. Kemudian kalau kita klik hapus, sama dia juga yang atas itu nanti akan reload. Kita coba hapus. Kita klik OK. Nah, ada reload. Kemudian kalau kita klik edit, kemudian kita ganti, kita simpan perubahan, sama masih reload. Nah, sekarang kita akan merubah kodenya dengan memberi beberapa struktur yang diperlukan untuk Ajax. Oke, langsung saja kita akan ke kodenya. Pertama, kita akan rubah di bagian web.php. Nah, di sini saya akan menambahkan root baru, yaitu route get surat yang mengarah ke metode get data. Oke. Nah, fungsi root ini khusus buat Ajax. Jadi, ketika Ajax meminta data, server akan balas dengan JSON, bukan dengan halaman HTML. Selanjutnya, kita akan melakukan perubahan pada surat controller. Nah, pada surat controller ini ada 3 perubahan. Pertama, method index. Kita akan menghapus bagian compact datanya terlebih dahulu. Kenapa dihapus? Karena data sekarang tidak lagi dikirim saat halaman pertama dibuka. Data akan diambil terpisah oleh Ajax. Kemudian yang kedua, saya akan menambahkan metode baru dengan nama getData. Metode ini nanti akan dipanggil sama root yang tadi kita buat. Kemudian hasilnya bukan view, tapi response JSON berisi semua data surat. Kita akan membuat metodenya terlebih dahulu. Public function get data.
Kita sudah selesai membuat metode getData. Kemudian perubahan yang ketiga pada surat controller, yaitu kita akan membuat semua metode CRUD mulai dari simpan, destroy, dan juga update akan dirubah returnnya dari redirect back dari ini, return redirect back ini menjadi respon JSON dengan pesan sukses. Kenapa harus JSON? Karena Ajax tidak bisa memproses redirect Ajax, hanya bisa baca data, dan data itu harus dalam format JSON. Kita akan rubah return redirect respon JSON message. Ini kita tinggal copy saja, kemudian kita tinggal ganti message-nya saja. Kalau destroy berarti data berhasil dihapus, kemudian kalau update data berhasil diupdate. Nah, kemudian kita akan merubah di bagian yang paling banyak dirubah, yaitu di bagian halaman surat.play.php. Perubahan pertama, saya tambahkan cdn jQuery di bagian bawah body. Ini wajib karena kita pakai jQuery untuk Ajax-nya. Kemudian perubahan kedua, form tambah data. Sebelumnya ada action dan method di tag form. Sekarang dua-duanya akan saya hapus, cukup diganti dengan ID form surat. Seperti ini. Jadi form ini nanti tidak akan submit sendiri ke server. Yang ngangkap nanti adalah jQuery. Kemudian perubahan ketiga pada bagian tabel. Sebelumnya tbody diisi oleh blade pakai add for each. Sekarang tbody-nya akan saya kosongkan dan saya kasih dengan ID tbody surat. Kita akan hapus dulu bagian isi dari tbody. Ini akan kita kasih ID tbody surat. Nah, kenapa kok dikasih ID? Itu karena jQuery membutuhkan alamat agar tahu di mana dia harus meletakkan data setelah diterima dari server. Di dalam script nanti akan ada kode tbody surat.html rows, artinya letakkan semua baris ini dalam elemen yang ber-ID tbody surat. Kemudian perubahan keempat ada di modal edit. Sebelumnya setiap baris punya modal sendiri-sendiri. Sekarang cukup satu modal saja. Datanya diisi secara dinamis oleh jQuery ketika tombol edit diklik. Kita akan modal editnya kita copy,
kita letakkan di VS Code. Kita letakkan sebelum tag script. Kemudian perubahan terakhir yakni di bagian script. Di sini ada 5 fungsi ajak. 1, ada fungsi load data, di mana ini nanti dipanggil saat halaman dibuka. Ini load data ini yang berfungsi mengambil data dari server dan ngerender ke tabel. Kita akan copy dulu di bagian jQuery ini ajaknya. Kita letakkan sebelum body di setelah ini. Kemudian 2, saat form disubmit, Ajax post ke kirim surat. Kalau berhasil, tabel akan langsung diperbarui tanpa reload. Lalu yang ketiga, saat tombol edit diklik, jQuery ambil data dari tombol isi ke modal lalu ditampilkan ke modal. Kemudian yang keempat, saat form edit disubmit, Ajax post dengan metode put. Laravel perlu metode ini karena form di HTML tidak support metode put secara langsung. Kemudian yang terakhir, saat tombol hapus diklik, Ajax post dengan metode delete. Setelah berhasil, baris langsung dihapus dari tabel tanpa reload. Kita akan setelah itu kita juga akan menambahkan alert box, di mana diletakkan tepat setelah div class container mt5. Kita cari dulu div class container mt5. Di sini kita akan letakkan setelah ini. Copy. Sudah. Nah, setelah melakukan beberapa perubahan di kode tadi, sekarang kita akan mencoba aplikasi webnya apakah masih ada reload atau tidak. Kita akan mencoba tambah data. Nah, ini juga ada alert bahwa data berhasil disimpan. Kemudian kalau kita edit, ini kita edit, sudah ada alert dan ini tadi tidak menggunakan reload. Sekarang coba kita hapus datanya. Tidak ada reload. Itu adalah fungsi dari Ajax. Jadi dia mengambil data tanpa harus mereload dari halaman web tersebut. Sekian penjelasan tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.